Udah gak sabar, yuk kita buka aja ya. Duh, bukanya gak tega lagi. Packingnya udah cakep kayak gini. Wah, ininya bagus loh, dari recycle. Yes, go green Alessa Kitchen. Ini asli loh, di sini tuh belum dibuka aja ya, wanginya udah, waduh, garlic, and dia punya butter, and dia punya cheese, and dia punya jeng 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 jeng. Oh my god, looks so yummy. Ini garlic bread yang beneran ini. Hai guys, welcome back to my channel again. Untuk teman-teman yang udah subscribe sampai dengan hari ini, terima kasih atas dukungannya. Untuk teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini, jadi channel ini sifatnya memberi informasi mengenai berbagai macam hal. Misalnya, dulu kan, ini si bontot ya, mau ikut terus ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi konten ini berbagi berbagai informasi. Misalnya kan yang lalu dapur ini adalah homemade makanan ya. Jadi kita jualin online. Jadi kita bagi resep, mana tahu selama pandemik ini ada yang membutuhkan, silakan aja kalau mau dipakai buat usaha. Kemudian kita juga pernah bergerak dalam bidang floris. Jadi ada beberapa konten yang mengenai tips merangkai bunga. Terus karena saya juga dog lover, jadi beberapa konten juga mengenai penyelamatan anjing, rescue anjing atau grooming. Karena sekarang ini saya aktif di sekolah, jadi beberapa konten ini juga mengenai pelajaran sekolah. Ya, apa aja yang penting menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Jadi dalam sesi ini kita mau review makanan yang sedang kekinian. Kemudian kita juga mau bincang-bincang santai untuk beberapa pertanyaan yang masuk ke dapur Nini. Ya, ikutin terus. Oke, tiba waktunya icip-icip. Ini ada garlic bread dari Alessa Kitchen. Ini packagingnya bagus banget, tadi kan udah dilihat ya. Yang menarik buat saya untuk nge-review Korean garlic bread ini ya, karena itu ya, saya coba cari di beberapa toko kue yang gede, malah nggak bikin, kayak Holland Bakery, kemudian Bread Talk, terus Toast Le Joss, itu tahu pronunciation-nya benar nggak ya? Mereka nggak bikin, yang bikin itu emak-emak rumahan, jadi homemade banget. Dan beberapa kali saya juga pesen kayaknya kurang oke ya, karena kadang dia punya garlic yang kurang kenceng, kadang dia punya cheese-nya itu KW ya. Nah, hari ini saya mau coba garlic bread buatan Alessa Kitchen. Ini ya, swear ya, begitu barangnya datang tadi pagi itu masih dibungkus plastik, begitu plastiknya saya buka, cuma boxnya gitu, semua roti masih ada di dalam box itu, wanginya tuh udah bukan main. Even sekarang kalau kalian bisa cium, wanginya banget ini ruangan ya. Oke, so yuk kita cobain aja ya. Ini dalam segi penampilan sih cantik banget ya. Tuh lihat, cantik banget. I think this is the real Korean garlic bread ya. Walau untuk range harga ya boleh dibilang di atas ya. Nah ini yang membedakan ya, kalau dia benar-benar ke Korean garlic bread, apa ini cream cheese-nya nih. See, ini yang bikin dia mahal. Walau beberapa ada garlic bread itu harganya di bawah dia, tapi tuh makannya nggak nampol, nggak satisfying banget. Tapi kalau ini satisfying banget nih. Lihat itu dong. Ini enak banget tuh, sumpah enak banget ini. Ini cream cheese-nya nggak bercanda ini. Langsung lumer di dalam mulut. Terus dia punya roti tuh empuk banget. Gigi mau. Lihat itu cream cheese-nya. Oh my god. This is the best Korean garlic bread that I ever tasted. Recommended banget.
Dia punya roti empuk banget ya, soft banget. Kelihatan nggak? Even you can see the layer. Bisa dilihat itu layer-layer dari serat-serat si rotinya. Terus ini si garlicnya sama apa sih, seledri ya, kayak ada daging hamnya gitu ya. Pantesan ya dia. You can even talk, speechless. Lihat ini roti bawahnya ya, masih bersih. Maksudnya kadang tuh dia berminyak. Ada beberapa yang bikin Korean garlic bread itu, ini roti bawahnya tuh oily banget, mentega banget. Aduh, kita makannya juga kayak feel guilty. Tapi ini lihat tuh, bersih banget kan. Makanya dicicil aja ya. Nih, cream cheese-nya. Rotinya. Kalau dicicil gitu ya, cream cheese-nya tuh berasa banget. Garlicnya tuh enak, wangi, dan enggak pahit. Oh my god, I can't stop eating this. Jangan ada diet di antara kita. Oke, not today. Tuh lihat, gila ini beneran enak, oi. No, hajar deh. Enak banget. Akhirnya dapat juga Korean garlic bread yang bener-bener sesuai dengan apa yang aku harapkan. Oh, thanks a lot, Alesha Kitchen, thanks a lot. You made my day. Oke, waktunya kita baca pertanyaan yang masuk ya. Nomor 1. Resep atau ilmu itu kan mahal. Kenapa dibagiin for free? Oke. Ya, awalnya dulu juga saya pergi ke tempat kursus ya. Kursus A, B, C gitu. Dan itu harus bayar. Waktu itu uang saya nggak banyak. Tapi I have to do that. Jadi, menurut saya akan melakukan ini karena saya nggak mau cuma orang yang mampu bayar aja yang bisa punya resep yang bagus. Coba pikir, kalau mereka nggak sanggup bayar, mereka cuma bisa coba-coba explore sampai ketemu resep yang baik gitu. Itu kan wasting time banget ya. Menurut saya sih kalau ilmu itu memang harus dibayar gitu ya, itu nggak fair ya. Karena itu hanya berlaku untuk orang-orang yang kaya atau orang-orang yang mampu. Nah, jadi resep ini saya bagikan itu for free. Karena saya mau semua orang bisa, asal dia mau belajar dia akan bisa. Tidak untuk mengotak-ngotakan, oh ya ini yang kaya bisa bayar kursus dengan saya, terus dia bisa dapetin resepnya. Enggak, kita harus pikirin juga orang-orang yang nggak mampu. Dan lagi pun beberapa resep itu ya, itu saya dapat dari mama saya. Jadi mama saya itu jago masak, cuma dia nggak punya buku resep. Jadi ketika dia masak saya liatin, oh ya saya catetin itu. Nah menurut saya itu resep-resep leluhur itu yang paling enak gitu. Jadi kalau kita keep buat diri kita sendiri, itu resep leluhurnya akan hilang. Jadi itu harus dibagikan ke generasi berikutnya supaya itu benar-benar resep itu otentik, itu yang resep kuno itu yang enak. Kayak nastar itu resep yang paling kuno itu yang enak. Kayak kue lapis itu resep yang kuno itu yang enak. Kalau yang sekarang itu dia udah banyak pakai pengembang, pelembut ya, no. Jadi buat saya, siapa aja yang mau nanya resep, gimana sih cara bikin ini, gimana sih cara bikin itu, saya akan kasih tahu for free. Ya, tentunya ya dengan cara yang sopan ya, nggak tiba-tiba nggak kenal nggak apa bilang, minta resep ini dong gitu, enggak. Atau saya juga melihat itikat baik dari orang yang mau meminta resep itu, terutama kalau memang dia lagi dalam kesulitan dan dia betul-betul harus mendobrak perekonomian keluarganya. Wow, saya akan kasih semua itu, ilmu yang saya punya itu saya akan kasih semua. Karena buat saya itu ya, apa yang Tuhan udah kasihkan buat kita itu talenta, itu karunia yang harus kita bagikan lagi untuk sekeliling kita. Seperti air itu yang mengalir dari atas terus ke bawah. Jadi air itu akan terus ngalir, terus akan bersih sampai nanti kita udah nggak ada di dunia ini, kita meninggalkan goodwill, nama baik.
ya. Jadi brand image-nya itu loh. Tapi terserah sih, kalau untuk beberapa orang yang memang ahli untuk memasak atau punya resep yang otentik dan dia ngerasa, oh you kalau nggak bayar I will not give you the recipe, ya itu silakan aja. Tapi kalau buat Dapur Nini, resep yang saya bagikan itu for you. Karena saya berpikir begini, sekalipun resepnya sama, bahannya sama, tapi ininya tangannya beda, hasilnya pun beda. Nah itu adalah karunia Tuhan yang kita nggak akan bisa bilang, oh ini tuh punya saya cuma bisa bikin ini. No, that's too selfish. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Dapur Nini itu siapa? Kenapa namanya Dapur Nini? Dapur Nini itu yang punya si Nini. Pemilihan kata dapur karena identik dengan homemade. Jadi kalau homemade itu kita bikin makanan untuk keluarga kita sendiri. Dan memang sih waktu saya jualan makanan online juga saya bikin sekalian untuk keluarga saya. Kemudian ya sekalian dijual. Nah dari situ kita tuh nggak pakai yang macam-macam. Misalnya pengawet yang berlebihan, pewarna yang nggak jelas, enggak. Nah dulu tuh motonya Dapur Nini adalah made by love. Ya karena kan awalnya kita berjualan online, itu pasti yang beli itu sekitar teman-teman kita, orang-orang kenal-kenalan aja pada awalnya ya. Nah kita bikinnya itu tuh benar-benar dengan hati, karena seperti kita mau bikinin sesuatu untuk teman kita gitu. Jadi saya memang mau membangun brand image-nya Dapur Nini itu ya, sesuatu yang kamu bikin dengan hati yang tulus, enggak cuma komersial semata. Dan segala sesuatunya itu biasanya berawal dari dapur, karena dapur itu identik dengan seorang ibu. Mau apa aja coba, mau mendidik anak mulai dari ibu, mau bikin makanan enak mulai dari ibu. Ya walaupun sekarang sih laki-laki juga bisa ya, malah mereka lebih jago dari wanita. Tapi pada prinsipnya kalau ibu yang masak itu paling beda itu apa? Satu, dapurnya nggak berantakan. Walaupun cowok-cowok kalau masak lebih jago dari ibu-ibu, tapi cara penanganan dapurnya tuh beda. Oke, peace ya. Pertanyaan berikutnya, kalau review makanan nggak enak, bagaimana? Kita kembali ke tujuan awal nge-review makanan. Kalau buat saya nge-review makanan itu karena saya satu, mau memberikan informasi. Karena saya sendiri orangnya tuh suka nyoba-nyoba dan penasaran, ini makanan enak gak sih? Tapi dengan kita nonton dulu reviewnya, kita nggak usah spend a lot of money, kita nggak usah beli makanan itu dulu baru kita cobain. Kita tinggal nonton reviewnya aja, oh kayaknya ini kurang enak, oh ini kayaknya enak gitu, baru kita beli. Untuk makanan yang saya review, itu kebanyakan saya beli sendiri, jadi bukan endorsan. Kenapa? Karena memang saya mau nge-review makanan itu dengan hati yang tulus dan jujur. Kalau enak ya memang saya bilang enak, tapi bagaimana kalau nggak enak? Karena intinya saya tidak mau menjatuhkan orang lain, jadi kalau nggak enak itu kan relatif ya. Misalnya gini, daging. Kalau daging buat saya sukanya yang nggak terlalu empuk. Ada beberapa orang yang sukanya tuh empuk banget, kayak di presto gitu, sampai disuirin gini aja udah pada hancur. Tapi not for me gitu. Jadi ketika saya makan daging itu, misalnya nih, saya bilang gini, kalau buat saya dagingnya terlalu overcook. Jadi saya lebih mengomentari proses pembuatannya daripada resepnya itu sendiri. Nah kemudian dari mimik muka juga nggak bisa bohong. Ketika kita masukkan sesuatu makanan di mulut kita dan kita tuh kepikiran, wah ini enak nih, atau biasa aja, ya kan? Intinya adalah kalau makanannya itu memang enak, saya akan bilang enak. Tapi kalau makanannya misalnya kurang enak, biasanya saya menggunakan kata-kata buat saya. Jadi buat saya ya kayak gini gitu. Gak tahu buat orang lain, karena kan definisi enak itu kan buat masing-masing orang beda ya. Tapi intinya adalah saya tidak mau menjatuhkan siapapun. Malah sebaliknya, tujuan nge-review makanan itu untuk mempromosikan makanan yang dibuat oleh teman. Apalagi musim pandemik ini kan, jadi ya apa yang bisa kita perbuat untuk sekeliling kita? That's what you have to do. Pertanyaan berikutnya, bikin YouTube atau TikTok ngeditnya gimana? Oh, pertanyaan yang bagus banget. Karena mungkin dilihat saya kan umurnya juga udah gak muda lagi. Nah, mulai dari proses pencarian konten, penulisan skrip, kemudian perencanaan, sampai beberapa peralatan itu saya pikirkan sendiri ya.
Awalnya saya belajar, saya mulai dari nol. Awalnya saya belajar dari anak-anak muda sekarang. Bagaimana sih bikin konten, bagaimana sih penulisan skrip, terus lighting, pencahayaannya, kemudian penataannya, itu saya belajar sendiri. Sampai pengeditan pun sampai hari ini saya juga melakukannya sendiri. Kalau yang mau tahu, saya pakai Premiere untuk ngedit. Kalau untuk merekamnya saya cuma pakai HP. Ada kamera, cuma saya lebih nyaman aja pakai HP karena dari awal ya memang pakai HP, dan pakai HP tuh sekarang bagus juga loh, nggak ribet ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mulai untuk nge-YouTube, jangan lihat masalah umur, jangan lihat oh saya belum punya kamera, tunggu deh nabung dulu beli kamera dulu. No, pakai HP aja. Semua orang punya HP, berarti semua orang bisa mulai. Mulai aja dulu. Nah, ini salah satu peralatan favorit saya. Jadi kalau bikin-bikin apa, kita tinggal taruh di sini, terus pakai kamera ngadep kita. Pokoknya kalau kalian benar-benar niat mau belajar, pasti bisa kok. Apalagi sekarang tuh YouTube, berbagai macam tutorial itu ada di sana. Yang penting kita mau belajar. Mantap ya. Oke? Guys, kayaknya tanya jawabnya dan review makanannya hari ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat, dan untuk yang suka silakan diklik tombol subscribe-nya, dikasih like-nya kalau kamu pikir ini bermanfaat, atau di-share supaya bisa mengencourage. Hayo terus semangat, terus belajar. Kalau pepatah Cina mengatakan xue dao lao, belajar itu sampai tua. Atau ada lagi pepatah bilang belajar sampai ke negeri Cina. Tapi kan sekarang nggak usah ke negeri Cina, tinggal buka YouTube aja udah beres. Oke, jadi videonya saya akhirin aja sampai sini. Hope you enjoy the video. Semoga ini bermanfaat. I see you in another time.